ditilang polisi. Kadang telepon anggota dewan, Pak, saya ditilang polisi. Yang pertama, siapapun mahasiswa, siapapun aktivis, kalau dia adalah aktivis, maka dalam hatinya, dalam tindakannya, dalam pembicaraannya, dalam kelakuannya, harus sekali jadi aktivis, harus selamanya jadi aktivis. Satu kali jadi aktivis, selamanya harus jadi aktivis itu. Makanya kalau tiba-tiba aktivis berhenti atau istirahat menjadi aktivis, saya kira perlu dipertanyakan dia aktivis betulan atau aktivisan. Iya. Itu jadi siapapun, entah itu GMNI, teman-teman PMI, teman-teman HMI, dan teman-teman aktivis BEM universitas dan aktivis BEM fakultas, harus ditanamkan itu. Satu kali niatkan dirinya, siapapun itu mahasiswanya, satu kali jadi aktivis harus selamanya siap jadi aktivis. Karena setelah purna jadi aktivis, maka adik-adik generasi kita itu pasti sharing informasi, diskusi dan semacamnya kepada kakak-kakaknya. Makanya kalau menutup diri, saya kira tidak pantas jadi aktivis. Oke. Jadi aktivis itu bisa nggak jadi bekal mencalonkan diri sebagai anggota DPRD? Ataukah jadi bekal pokok atau tidak sih sebenarnya? Jadi aktivis itu bagi saya jadi apa saja bisa. Kalau sudah jadi aktivis, jadi apa saja bisa? Jadi apa saja bisa. Bagi saya, aktivis itu adalah bekal dasar untuk menjadi seseorang itu serba bisa dan multi talenta. Termasuk anggota dewan? Termasuk anggota DPRD. Jadi pengusaha ya, jadi jurnalis ya, jadi akademisi ya, kemudian jadi politisi ya, jadi pengusaha sukses dan semacamnya ya. Bekalnya aktivis. Oke. Karena tinggal belajar dari pengalamannya aja. Pengalaman aktivisnya. Jadi waktu itu sampean sempat bergelut jadi aktivis waktu itu ketika kuliah? Ya memang 2002-2003 itu memang saya tanamkan diri saya jadi aktivis. Aktif di HMI kah ya? Aktif di HMI kalau di ekstra, kalau di intra di BEM dulu, dan Badan Dakwah Masjid. Dulu di kampus mana kak? Di Universitas Madura, Unira. Oh, di Unira kak ya? Tapi itu ingat, aktivis itu ada 3. Pertama harus sukses diri. Kemudian harus sukses studi, kemudian sukses organisasi. Jadi sukses diri itu saudara keluar dari kampus, selesai jadi aktivis, sudah punya pendamping hidup. Sukses studi, aktivis itu harus tidak identik dengan MA, mahasiswa abadi. Harus semester 10, mengakhiri semester 14 dan semacamnya. Kemudian sukses organisasi, dia aktif di intra, di BEM, di UKM, di UKM musik, di UKOR, unit kegiatan olahraga, di Mahapala dan semacamnya, di PMI, Palang Merah. Harus betul-betul mumpuni di bidangnya. Apakah dia pendonor darah misalkan, kalau di Unira itu dulu apa istilahnya KSR ya, Korps Sukarelawan. Jadi PMI itu kalau di Unira KSR. Masuk unit kegiatan mahasiswa. Kemudian ya harus berkarakter lah. Misalkan selesai dia jadi aktivis KSR atau PMI, orang yang membutuhkan donor di broadcast di WA group, tanpa dia minta, dia sumbangkan darahnya. Karena begitu pentingnya orang menjadi aktivis dengan background PMI atau KSR itu, darah itu menyelamatkan nyawa seseorang. Sama misalkan dia backgroundnya politisi, misalkan aktivisnya di dunia kampus, di BEM atau di ekstra. Jadi melihat seseorang menderita tentang ekonomi, kekurangan dana untuk melanjutkan kuliah atau berobat dan harus turun tangan, itulah aktivis. Jadi kalau misalkan dikaitkan lagi ke posisi anggota DPRD, apa yang paling sangat membantu dalam kerja di DPRD ketika dulu sebelumnya punya basic menjadi aktivis? Pertama, jadi dulu.
Kenapa jadi DPR kan Iya. begitu? Pertanyaan sampean tadi. Saya di dapil ini, di dapil 5 ini, saya tidak punya saudara, tidak punya famili Sama sekali. sama sekali. Hanya 2 orang adik kandung ada di dapil ini, daerah Pelumpungan. Yang saya punya adalah pengalaman aktivis dan kawan aktivis, Jaringan ya. jaringan aktivis. Jadi yang saya punya adalah pengalaman aktivis dan teman-teman di waktu kuliah di kampus. Teman Atau kampus, teman organisasi. teman organisasi. Itu yang kemudian menjadi jaringan luar biasa membantu saya menjadi anggota DPRD. Sebetulnya jadi anggota DPRD itu tidak harus background aktivis, Tidak harus. tidak harus. Satu aja syaratnya, niat. Jadi kalau hadis arba'in itu menyebutkan bahwa likulli imri'in ma nawa katanya. Setiap sesuatu itu bergantung pada niat. Niatnya bagaimana? Niat mencalonkan apapun itu adalah pejabat publik harus punya niat untuk tidak mengalahkan siapapun. Tidak mengalahkan siapa. Tidak mengalahkan siapapun. Dalam maksud bagaimana? Jadi walaupun dia berkompetitor dengan banyak orang misalkan ya, dia tidak, hatinya harus bersih. Tidak boleh mengalahkan, saya harus menang ke ini, Lawan harus siapa menang. gitu. Jadi niatnya itu yang kedua adalah niatkan bahwa saya harus jadi dan membantu banyak orang. Niat pertama kan. Niat pertama. Dan waktu itu sudah memiliki niat. Iya, harus memilih. Karena menjadi pejabat publik itu bagi saya alhamdulillah banyak membantu banyak orang. Jadi kalau ada teman-teman anggota DPRD hari ini ada yang tidur, tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, tidak bisa membantu orang lain, lebih baik mundur aja dari anggota DPR kan begitu. Iya. Dan akhirnya niat itu ada dan mencalonkan diri waktu itu. Iya, mencalonkan. Kalau diri. persyaratan nggak secara administratif misalnya, apa persyaratan waktu itu yang harus dipenuhi? Kalau secara administratif ya SMA kan menjadi ijazah SMA kan, Minimal. SMA minimal. Aktivis itu kan sudah melewati SMA. Iya. Kemudian berusia sekurang-kurangnya 21 tahun kalau tidak keliru. Kurang-kurangnya. Di undang-undang itu. Syarat-syarat formilnya. begitu Iya, ya. syarat-syarat formilnya. Kalau itu kan tidak begitu penting bagi Oke. saya. Artinya itu bisa dilewati syarat-syarat Bisa dilewati. administrasinya dan orang jadi yang penting kalau mau calonkan anggota dewan ada syarat administratif, ada syarat di luar itu. Iya. Gitu kan. Dan itu sudah dipenuhi dan kalau sudah lulus S1 kemungkinan banyak orang yang bisa mencalonkan. Bisa. Tetapi kadang nggak yang dipikirkan orang selain syarat administratif lagi syarat di luar formil itu. Misalnya Apa itu? Kira-kira. modal misalnya, dana yang harus dimiliki, kemudian juga ya jaringan juga iya begitu kan. Ya artinya apakah memang tadi modal itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi begini, masuk juga sosial kapital ya, modal sosial. Modal sosial bagi dunia saya dan dunia antum itu adalah aktivis. Sejauh mana konstituen itu atau calon konstituen percaya dengan apa yang kita sampaikan, percaya dengan apa yang kita lakukan, dan percaya apa yang kita abdikan kepada mereka. Jadi modal sosial. Yang kedua kapital sosial. Jadi ekonomi kapital. Iya, iya. Jadi memang harus punya apa istilahnya basic kemampuan ekonomi yang karena begini, pasca reformasi ini diakui atau tidak, dunia aktivis itu harus berjalan diri dan menata dari bawah, berjalan sendiri dan menata dari bawah. Kalau dulu misalkan saya masih tahu bagaimana Orde Baru itu mengorbit mantan-mantan aktivis kayak Bang Akbar Tanjung. Iya. Diorbitkan oleh pemerintah. Banyak mantan-mantan aktivis. Jadi selesai dia dari PBHMI langsung dia jadi Menpora kan. Karena dia paradigma pemikiran pemimpin pada saat itu, siapa yang mantan aktivis pasti dia matang. Iya. Hari ini Tidak. pasca reformasi tidak. Jadi harus menata sendiri dari bawah. Kemudian harus punya modal sosial, punya banyak jaringan, baru kemudian mencalonkan diri sebagai anggota. Jadi kuncinya untuk jadi itu harus niat. Jadi modal struktural apapun hari ini aktivis misalnya ke tingkat cabang misalnya mau calon lagi jadi anggota DPRD harus mulai dari awal lagi. Dari awal. Menata lagi Menata jaringan lagi, begitu betul. kan. Jangan menjadi kelompok elit. Tidak dipilih oleh
Jadi Kak, bagaimana sih sebenarnya pola komunikasi DPRD dengan konstituennya Kak? Jadi menjaga agar ya tadi orang-orang yang ikut memilih tadi, orang-orang terdekat, bagaimana cara komunikasi yang dibangun gitu kan? Kalau ikuti aturan kan di DPRD itu kan dalam 1 tahun kalau DPRD itu ada 3 kali masa sidang. Di 3 kali masa sidang itu ada waktu 5 sampai 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu untuk ketemu konstituen. Namanya reses. Itu. Jadi kalau setahun ada 3 kali masa sidang, berarti 3 kali reses. 3 kali masa sidang atau 3 kali reses itulah kemudian waktu teman-teman anggota DPRD bertemu dengan konstituennya, dengan orang-orang yang pernah memilih. Selain memang kita di luar reses itu kadang tanpa diminta pun kita bertemu dengan mereka, meminta aspirasi yang sifatnya insidentil, atau mereka juga meminta bantuan ke kita, misalkan menguruskan akte kelahiran, KTP, kemudian ngurusin KK, paspor dan semacamnya. Karena begini, walaupun tupoksi, tugas pokok dan fungsi DPRD hanya 3 ya. Budgeting, kemudian budgeting ini menyusun anggaran, kemudian mengawasi, kemudian membuat perda, legislasi. Di luar itu, konstituen kita itu menuntut kita untuk menjadi robot begitu. Jadi robot itu seperti apa? Menuntut serba bisa. Serba bisa. Misalkan, Pak, minta tolong urusin akte nikah dong. Saya mau dari konstituen misalnya. Dari konstituen. Padahal itu kan tidak masuk ke tugas DPRD. Tetapi itu harus dilakukan. Tapi itu harus dilakukan demi umat dan demi konstituen. Sebagai pola komunikasi antara. Iya betul. Misalkan lagi, Pak, di sini pupuk langka. Padahal komisi 1 bukan bagian pupuk gitu kan. Iya. Itu harus juga kita laksanakan itu. Kadang saya atas nama fraksi bertanya kepada atas nama anggota fraksi P3 bertanya kepada dinas terkait. Itu dinas pertanian. Kemudian lagi ditilang polisi. Kadang telepon anggota dewan, Pak, saya ditilang polisi. Iya. Kadang saya bergerak, saya menjawab, loh, kok bisa Bapak ditilang polisi? Kan Bapak polisi. Mana ada polisi nilang polisi kan gitu. Iya. Itu. Jadi itu bagian dari pola komunikasi Kak ya. Betul. Dan itu yang juga harus walaupun bukan tugasnya ya harus dilakukan. Betul. Tetapi itu juga apa Kak ya? Artinya itu tetap terjadi dari awal sampai menjadi anggota DPRD sampai hari ini gitu kan. Tetap terjadi seperti itu. Betul. Terjadi itu. Sampai di rumah yang saya tempati sekarang di Desa Punter, Kecamatan Pademau. Karena dekat dengan masjid. Pak, ini jadwal Isya, hasil musyawarah takmir sambil jadwal ngimami sholat Isya. Ya harus ngimami. Karena kan harus serba bisa seperti apa yang saya sampaikan tadi. Betul. Untung mantan aktivis seperti saya itu punya background pesantren lah sedikit-sedikit. Akhirnya kita bisa. Jadi apapun bisa. Saya yakin mantan aktivis itu seperti apa yang tadi di muqaddimah saya sampaikan. Kalau mantan aktivis, insya Allah jadi apapun itu bisa. Jadi pengusaha, jadi jurnalis, jadi politisi, bupati dan semacamnya, insya Allah bisa. Oke. Kalau sebenarnya Kak, di luar tugas itu, tugas pokok DPRD misalnya, sebut saja misalkan satu legislasi itu membuat perda. Gitu. Betul. Ini teman-teman mahasiswa mungkin tidak tahu tugas DPRD seperti apa. Itu kan ada 3 kan, legislasi, kemudian controlling, pengawasan, kemudian juga budgeting, penganggaran. Nah, kalau boleh dijelaskan mungkin dengan singkat dari budgeting misalnya, seperti apa kerjanya misalnya? Di budgeting itu, di penganggaran itu biasanya kan ada 4 komisi nih. Iya, komisi 1 sampai 4 ya. 3, 4. Di komisi 1 itu kan ada kemitraan penuh itu. Kemitraannya adalah BKD, BKPSDM yang sekarang dulu BKD kan. Iya. Kemudian Capil, Bappemas, kemudian organisasi, sekretariat daerah, Sekda, kemudian
Humas ya? apalagi humas, umum, protokol itu masuk. Itu mitra itu. Sekwan itu masuk mitra Komisi 1 dan yang lain-lain. Oke. Itu biasanya setiap 2 kali anggaran dalam 1 tahun itu biasanya rapat dengar pendapat dulu dengan Komisi 1 Untuk proses penganggaran, terus proses penganggaran. program dan penganggaran. Betul. Dalam program kerja renjanya, rencana kerja anggaran, RKA istilahnya, rencana kerja anggaran. Kemudian setelah di komisi selesai baru kemudian dibawa ke Banggar. Badan anggaran. Disitulah peran budgetingnya nggak ya? Iya, di situ peran budgetingnya. Banggar itu ada Banggar, ada Timgar. Timgar itu eksekutif. Eksekutif, Pak Sekda dan yang lain-lain. Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda dan yang lain-lain. Banggar itu adalah Ketua DPRD dan pimpinan DPD yang lain. Setelah budgeting kemudian legislasi kayak. Legislasi. Legislasi itu membuat salah satunya menginisiasi munculnya perda misalnya. Betul. Perda itu kan ada 2, perda yang murni usulan legislatif atau perda usulan eksekutif. Seperti perampingan kemarin itu kan usulan eksekutif. Perampingan jabatan itu dari 24 kalau tidak keliru menjadi 19 atau 21 saya lupa. Itu usulan eksekutif. Jadi juga peran DPRD di situ, eksekutif juga di situ ada untuk proses pembuatan peraturan daerah yang kemudian jadi payung hukum kegiatan-kegiatan di Betul. daerah kemudian. Betul. Kalau controlling itu seperti apa, Kak? Pengawasan. Ya bentuk kontrolnya karena kita adalah lembaga politik ya. Ya harus sidak pertama. Sidak ke lapangan langsung hasil dari buah karya kerja eksekutif. Kemudian kalau ada sesuatu yang kemudian rancu dengan apa yang direncanakan, eksekutif bisa dipanggil oleh DPRD untuk membahas dan minta keterangan. Oke. Seperti itu. Oke, Kak. Jadi kemudian akhir-akhir ini juga sering terjadi apa ya? Face to face ya antara mahasiswa misalnya dengan anggota DPRD. Sering ada mahasiswa yang sering demo ke kantor DPRD. Salah satu yang banyak terjadi itu mereka tidak percaya ke kerja DPRD. Ketika ada kegiatan-kegiatan demo seperti beberapa waktu yang kemarin, selalu ada tudingan gitu kan kepada anggota DPRD bahwa anggota DPRD ini tidak bekerja begitu. Saya tidak percaya bahwa anggota DPRD tidak bekerja karena sudah ada jadwal pekerjanya begitu. Cuman saya masih bertanya-tanya kenapa kira-kira apa yang tidak dipahami mahasiswa dari kerja DPRD seolah-olah ketika ada kebijakan ini kok ya pemerintah terus yang salah begitu. Apakah pemerintah memang salah atau ada hal yang tidak dipahami oleh mahasiswa gitu? Jadi begini, mahasiswa itu bagi saya adalah kelompok elit. Kenapa? Karena tidak semua anak muda punya identitas mahasiswa. Karena kelompok elit seharusnya mahasiswa sebelum turun jalan harus dilalui oleh kajian-kajian ilmiah di dunia kelompok akademisi itu mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan praktisi. Jadi harus matang di situ sebetulnya. Sebelum turun jalan. Sebelum turun jalan. Oleh karena itu dia menguasai isu-isu apa yang perlu disampaikan kepada parlemen, isu-isu apa yang perlu disampaikan kepada bupati, dengan wakil matang. bupati dengan matang. Jadi kalau istilah aktivis masa saya tidak omdo begitu, tidak omong doang. Tidak begitu. omong doang. Dia punya referensi, dia punya kajian akademis, dia punya kajian-kajian hukum yang kemudian dibenarkan oleh negara kita. Oleh karena itu aktivis itu harus betul-betul matang. Dia ini yang pas turun jalan demo atau cukup selesai di diskusi panjang atau audiensi begitu. Kalau misalkan seperti isu-isu nasional itu kemarin tentang pelemahan KPK misalkan ya, kan isu-isu nasional itu saya kira pantas turun jalan dan mahasiswa ngamuk karena itu adalah satu marwah undang-undang yang kemudian dilemahkan oleh beberapa kelompok atau beberapa instansi negara kita, terutama aspirasi itu harus tersalurkan kepada DPR RI begitu. Pantas. Tetapi walaupun itu pantas untuk turun jalan, kajian-kajian akademik sebelum turun jalan, aktivis hari ini harus selesai dulu. Apakah ngomong begini sesudah standar etik mahasiswa atau sudah standar kajian hukum atau ilmiah. Nah, oleh karena itu
Saya berharap karena saya juga mantan aktivis, mau demo DPRD misalkan, tidak apa-apa, minta bocoran-bocoran DPRD, tidak apa-apa, karena kan kita ini wakil rakyat, rakyat bertanya apapun kita akan sampaikan, begitu. Tetapi artinya ketika misalkan sampai ada, anggaplah satu ungkapan statement tidak percaya kepada DPRD, apakah bisa tidak percaya? Sementara kan anggaran APBD yang mengatur pembangunan di kabupaten memang dilaksanakan dan diatur oleh antara DPRD dan eksekutif. Kalau itu kan hak mahasiswa, hak aktivis ya. Untuk tidak percaya? Untuk tidak percaya. Semoga yang tidak percaya tetap tidak percaya untuk percaya begitu. Mencari tahu. Gitu. Mencari tahu. Jadi karena dasar ketidakpercayaan itu kemudian kalau dalam dunia aktivis biasanya dia banyak mencari tahu. Apakah betul hari ini DPRD mati suri misalnya. Memang berangkat dari suudzon yang ilmiah memang. Oke. Begitu ya. Seharusnya suudzon yang ilmiah. Yang ilmiah. Seharusnya suudzon yang ilmiah. Itu aktivis itu. Jangan sampai aktivis itu tidur dan tidak meneriakkan kebenaran-kebenaran di jalan apa yang sudah diminta oleh rakyat. Tetapi sebaliknya, kalau rakyat merasa tidak tertindas, kalau rakyat merasa aman-aman saja, jangan dibuat-buat tidak. Jangan dibuat-buat gaduh begitu ya. Jangan didramatisir. Iya, ini atas nama rakyat dan keadilan misalkan ya. Padahal rakyatnya enak-enak aja tidur gitu. Oke. Dalam arti memang kajian tadi sebelum turun jalan memang harus benar-benar matang. Iya, betul. Dan itu yang harus menjadi prinsip aktivis ya. Betul. Oke. Kak, ini mungkin diskusi yang terakhir. Jadi yang paling membantu, dulu kalau sampean jadi aktivis, yang paling membantu untuk kerja DPRD hari ini, bekal aktivis yang paling membantu untuk kerja DPRD hari ini apa? Gitu. Yang pertama, membaca. Jadi aktivis dulu itu kan banyak membaca ya. Baik membaca buku, data-data, tekstual, atau membaca persoalan-persoalan kekinian begitu. Di DPRD itu kalau tidak membaca ya selesai. Karena kan ribuan halaman APBD itu yang harus dibaca. Yang kedua, sering konsultasi terhadap kelompok-kelompok akademik. Di aktivis itu kita kan sering konsultasi kepada dosen. Baik melakukan gerakan atau audiensi dan semacamnya. Hari ini juga sama, DPRD itu tidak serta-merta membuat peraturan daerah itu tanpa konsultasi dengan naskah akademiknya ya? Iya, dengan akademisi atau kampus-kampus yang kemudian mampu melahirkan undang-undang yang ilmiah begitu, yang bisa diterima oleh banyak orang. Contoh ya, kalau di Madura itu kayak Unijoyo dan Universitas Madura tentang hukum formalnya, kemudian tentang hukum Islamnya ke YIN, kan bisa begitu. Atau kadang kalau kita perlu konsultasi ke UNER dan Brawijaya, karena di situ kan profesor hukumnya luar biasa untuk menghasilkan produk perda. Dan itu juga dulu semasa saya aktivis sudah saya lalui begitu. Semasa saya jadi aktivis, konsultasi tentang itu saya lalui. Bahkan ke UNER itu saya sering waktu di BEM Fakultas Hukum itu sering ke UNER. Setiap sebulan sekali saya ikut kajian di UNER itu, di Universitas Airlangga Surabaya. Karena kampus saya kan UNER kampus A begitu, UNIR gitu. Iya, UNIR. Oke Kak, sebagai penutup, jadi bagaimana sebenarnya rasa menjadi anggota DPRD Kak? Dari sebelumnya tidak menjadi anggota dewan dan menjadi anggota dewan, apa perbedaan? Kalau secara materi, psikis dan secara materi saya lebih kaya jadi orang biasa. Serius ini Kak? Serius. Lebih kaya menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa. Kenapa? Karena punya duit atau tidak punya duit, jadi orang biasa itu tidak menjadi beban. Oke. Kalau jadi DPRD dituntut untuk punya duit terus. Kalau tidak punya duit atau punya apa sajalah yang dia miliki, harus punya sesuatu yang ketika menyapa konstituen seperti apa yang sampean tadi sampaikan, harus ada kata sapa, entah itu air, kopi dan lain-lain. Itu. Jadi tetapi kaya hati itu lebih di DPRD.
Karena jadi pejabat itu kan untuk dituntut untuk menjadi kaya hati. Kalau orang Madura bilang aseker begitu. Lautan itu kan istilah orang Madura aseker. Betul. Di lautan itu kan semua masuk. Comberan masuk, sampah masuk. Bahkan kuda laut juga ada di situ. Iya, betul. Anjing laut juga ada. Iya. Hanya apa namanya yang tidak ada itu buaya darat di situ. Oke, teman-teman terima kasih yang telah menyimak podcast mahasiswa ini. Tentu ini mungkin bukan hanya pertemuan satu kali ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan parlemen dan butuh konsultasi untuk pemecahan diskusi, nanti kita akan bertemu lagi. Tidak apa-apa. Untuk diskusi, dan mungkin suatu saat nanti akan datang ke kantor DPRD. Ini Siap. sebagai podcast mahasiswa. Siap. Untuk tahu juga ruangan DPRD seperti apa, utamanya teman-teman yang tidak aktivis, Kak. Karena yang tidak aktivis kan acuh nggak acuh kan, siapa anggota DPRD nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya mungkin juga itu nanti meningkatkan juga kepercayaan masyarakat, teman-teman mahasiswa yang bukan aktivis terhadap kerja anggota DPRD. Mungkin cuma itu, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak ya. Sama-sama. Terhadap